Halo Tuan Vivian, selamat datang dan salam bertumbuh. Mungkin beberapa dari kamu merasa mengelola keuangan pribadi sulit atau membosankan, tapi nyatanya kondisi keuangan yang sehat sangat penting untuk kamu dan masa depanmu. Ketika pikiran bisa lebih tenang tanpa ada stres berlebih karena masalah utang, nggak terlalu overthinking dengan keadaan di masa depan, dan terbebas dari masalah keuangan lain, maka efeknya kamu bisa jadi lebih bijak ketika membuat keputusan-keputusan dalam hidup nantinya. Kamu merasa mengelola keuangan itu sulit? Kalau kamu tahu caranya, padahal mengelola keuangan itu gampang. Apapun latar belakangmu. Nah, sebenarnya rahasia yang memperkuat keuangan itu ada dua ya teman-teman ya. Pertama, tingkatkan penghasilan. Yang kedua, kurangi pengeluaran. Jadi bagaimana cara mulai memperkuat keuangan pribadimu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pahami kondisi keuangan pribadimu dengan cara menghitung berbagai rasio keuangan, mulai dari rasio likuiditas, rasio utang, rasio menabung dan investasi, dan rasio lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, kamu dapat dengan mudah memahami kondisi keuangan pribadimu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelolanya dengan lebih baik. Kamu tertarik? Aku bahas lebih detail tentang cara mengetahui kondisi keuangan dan rasio-rasio keuangan. Bantu tulis di komen mau ya. Kedua, penting untuk memahami pengeluaranmu kemana aja. Nah, mulailah dengan melakukan pencatatan keuangan, dengan mencatat setiap uang yang masuk dan keluar. Dengan melakukan pencatatan keuangan, kamu jadi tahu berapa sih nominal uang yang kamu keluarkan untuk setiap pos pengeluaran. Mulai dari tempat tinggal, belanja makanan, bayar cicilan, zakat, donasi, belanja baju, belanja sepatu, dan biaya lainnya. Nah, hal ini akan membantu kamu mengetahui kemana saja sih uangmu pergi dan menemukan cara untuk menghemat di pos-pos pengeluaran yang mana. Yang ketiga, carilah cara untuk meningkatkan pendapatanmu. Caranya gimana? Investasi leher ke atas dengan cara belajar ilmu dan skill baru. Kalau kamu karyawan, nah kamu bisa jadi dengan bertambah ilmu kamu berprestasi di tempat kerjamu. Selain itu, kamu bisa bernegosiasi dengan atasanmu sehingga gajimu bisa bertambah. Kamu juga bisa mencoba profesi lain seperti menjadi freelancer, nah menjadi content creator, jadi youtuber, jadi copywriter, dan lain-lain. Kamu juga bisa mulai bisnis kecil-kecilan seperti jualan online, dropshipper, reseller, franchise, dan sebagainya. Jangan ragu untuk terus mencari peluang dan meningkatkan penghasilanmu dengan membangun banyak sumber penghasilan. Keempat, mulailah menyisihkan uang untuk dana darurat, dan hal ini akan sangat berguna ketika kamu menghadapi kondisi tak terduga seperti kecelakaan, sakit, dan pengeluaran lain yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan dana darurat yang cukup, kamu tidak perlu khawatir ketika menghadapi situasi tak terduga tadi. Contohnya, HP tiba-tiba rusak, motor masuk bengkel, genteng rumah bocor, dan lain-lain. Lalu dengan memiliki asuransi, nah, amit-amit nih ketika keadaan tiba-tiba sakit atau kamu tiba kecelakaan, nah alhamdulillah ada perusahaan asuransi yang akan mengcover biaya pengobatanmu, sehingga kamu nggak perlu nyairin dana darurat. Nah, paling enggak minimal kamu harus punya asuransi kesehatan. Nah, ikut BPJS yang diadain oleh pemerintah ya, itu preminya ringan kok. Dan yang terakhir, kelima, mulailah investasi sedari muda. Hal ini bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk memperkuat keuangan pribadimu dalam jangka panjang loh. Nah, mulailah dengan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatanmu setiap bulannya. Lalu, carilah instrumen investasi yang tepat sesuai profil resiko dan tujuan keuanganmu. Gimana caranya? Nah, untuk tujuan keuangan yang jangka pendek, pilihlah instrumen investasi yang sifatnya low risk, low return. Sebaliknya, untuk tujuan jangka panjang, pilihlah instrumen investasi yang high risk, high return. Itu tadi 5 langkah yang dapat kamu lakukan untuk memperkuat keuangan pribadimu. Yuk mulai dengan mempraktikkan 5 langkah sederhana tadi. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kamu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Kalau kamu masih ada masalah keuangan yang ingin dibahas, feel free to discuss di komen atau DM langsung di Instagramku @febians25. Terima kasih udah menonton sampai akhir. See you!